Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, ananda solihah semuanya, bertemu kembali dengan Ustadz Rifan dalam pembelajaran geografi kelas 3. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita kali ini, ada adab-adab dalam menuntut ilmu yang harus kita patuhi. Di antaranya adalah ananda semuanya termasuk Ustadz harus berwudu terlebih dahulu. Atau jika sudah ada yang berwudu, boleh langsung untuk standby atau berada di depan smartphone-nya. Oke, itu yang pertama ya. Yang pertama yakni berwudu, harus dalam keadaan suci ketika menuntut ilmu. Lalu yang kedua, ananda dan Ustadz juga harus berdoa. Ya, kita harus berdoa agar ilmu kita ini mudah-mudahan Allah berkahi. Oke, langsung saja Ustadz pimpin doanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Shadaqallahul azim. Oke, ananda solihah semuanya, gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Oke, hari ini kita akan mempelajari tentang geografi, ya. Tentang apa? Jadi silakan dibuka bukunya halaman pertama, bab pertama, pola kehidupan manusia. Nah, sebelum Ustadz memasuki materi, ini ada ayat Al-Quran yang berkaitan dengan materi kita kali ini. Ustadz bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Artinya, dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira bagi orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan. Mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Nah, di ayat ini kita bisa melihat ya bahwa Allah itu akan memberikan cobaan kepada setiap manusia, dan manusia harus bisa melewati cobaan ini, karena cobaan Allah itu tidak akan melebihi batas kemampuan kita. Pasti Allah memberikan cobaan itu sesuai dengan kadar kemampuan kita, ya. Lalu masuk ke dalam materi. Manusia dalam mempertahankan hidup itu menggantungkan kebutuhan hidupnya dengan alam. Mereka mendapatkan makanan dengan berbagai cara,
Nah, jadi manusia itu kalau ingin makan itu pasti mereka bergantung atau mereka mencari sumber makanan itu dari alam. Contoh, kita misalnya butuh makan nasi, ya. Kalau orang Indonesia itu kan makan nasi. Ada juga yang makan gandum, ada juga yang makan jagung dan lain-lain. Nah, pertanyaannya, gandum, nasi itu dari mana sih? Dari alam kan? Nah, kemudian kan tidak mungkin kita itu makan hanya nasi saja kan? Bisa kita makan dengan ikan misalnya, dengan sayur, dengan ayam, dengan daging, dengan kecap, dengan garam dan lain-lain. Nah, itu semuanya berasal dari alam. Makanya Allah itu menciptakan alam itu untuk dimanfaatkan secara baik oleh manusia. Jadi kita tidak boleh merusak alam ini, karena Allah lah yang memberikan alam ini agar digunakan secara ma'ruf. Nah, zaman dulu manusia mempunyai kecenderungan untuk menghuni lingkungan terbuka. Mereka juga memanfaatkan berbagai sumber daya lingkungan yang tersedia, termasuk tinggal di gua-gua. Nah, zaman dulu manusia itu memiliki ketertarikan untuk menghuni lingkungan terbuka. Jadi manusia itu dulu pernah ada yang tinggal di gua, ada yang tinggal di lingkungan terbuka. Karena pada zaman dahulu manusia itu masih menggunakan alam sekitar untuk rumahnya. Nah, makanya manusia dengan alam itu tidak bisa dipisahkan. Nah, manusia zaman dulu cenderung hidup berpindah-pindah sehingga tidak memungkinkan untuk menghuni gua secara menetap. Keberadaan gua-gua yang dekat dengan sumber air dan sumber bahan makanan mungkin saja dimanfaatkan sebagai tempat persinggahan sementara sehingga tidak meninggalkan jejak pada mereka. Sebab mereka hidup berpindah-pindah adalah sebagai berikut. Pertama, binatang buruan dan umbi-umbian semakin berkurang di tempat yang mereka diami. Kedua, musim kemarau menyebabkan binatang buruan mereka berpindah tempat untuk mencari sumber air yang lebih baik. Dan yang ketiga, mereka berusaha menemukan tempat di mana kebutuhan mereka tersedia lebih banyak dan mudah diperoleh. Nah, saya jelaskan ya bahwa dulu orang itu menjadikan gua itu sebagai tempat untuk menetap. Nah, tapi guanya ini juga harus yang dekat dengan sumber air dan sumber bahan makanan. Karena apa? Karena bisa digunakan untuk memudahkan mereka. Tapi gua ini mereka jadikan sebagai tempat persinggahan sementara saja. Karena apa? Karena gua ini kan tidak bisa diangkat, tidak bisa kita gotong. Makanya gua menjadi tempat persinggahan sementara, ya. Nah, tadi juga Ustadz sudah sampaikan ya bahwa mereka itu berpindah-pindah ada alasannya. Dan alasan tadi kan sudah Ustadz sampaikan bahwa mereka itu butuh berpindah-pindah agar mereka bisa tetap hidup, ya. Karena kalau tidak berpindah-pindah, tetap di tempat itu saja, mereka tidak akan bisa hidup, bahkan mungkin mereka pun bisa mati. Nah, seperti itu. Oke, untuk pembelajaran kita pada hari ini Ustadz cukupkan dulu sampai sini ya. Oke, sebelum kita akhiri pelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu dengan istighfar 3 kali, doa penutup majelis dan hamdalah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.